Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Dalam video Ade Armando dan Teh Kumaila beberapa hari yang lalu di channel Cokro TV, Ade Armando mengatakan dalam pandangan liberal kita bisa berhak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, ini dalam pandangan liberal ya, bukan pandangan Ade Armando itu sendiri. Jadi harus bisa dibedakan ya, ini dua hal yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana prinsip yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Ini prinsip apa sih sebenarnya? Saya akan, ini ya, di video ini saya akan bahas pandangan liberal dari sudut pandang agnostik ya. Jadi tidak hanya dari sudut pandang agnostik, sudut pandang agama, sudut pandang logika Ade Armando, logika Kumaila juga. Dan saya juga akan mengambil sudut pandang dari pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha dan warga Konoha juga. Semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan referensinya. Saya akan tampilkan sumber dan datanya di sini. Jadi saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada Ade Armando, saya tidak berpihak pada Teh Kumaila. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini berpihak. Saya nggak berpihak kepada siapapun. Saya berpihak pada kebenaran. Saya berpihak pada kejujuran. Jadi kita di sini jujuran ya. Mari kita berdiskusi secara dewasa. Saya melihat ya, di Konoha itu kalau berdiskusi hal-hal seperti ini, hal-hal yang sangat sensitif seperti ini, biasanya kita itu nggak bisa. Ya, kita tidak punya budaya berdiskusi, nggak punya. Karena apa? Karena saya sering melihat ya, kalau diskusi masalah seperti ini, kadang kita merasa bahwa pendapat kita yang paling benar, pendapat kita yang paling bagus, tidak bisa dibantah. Misalnya warga Konoha mengatakan bahwa Tuhan itu ada, pokoknya Tuhan itu ada, titik, pokoknya Tuhan itu ada. Kalau misalnya kita mengatakan, buktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu ada. Pokoknya lu nggak bisa ngebantah gua, ya. Kalau lu ngebantah gua, lu masuk neraka. Titik. Jadi di Konoha biasanya berpikir seperti itu. Tapi kita akan menghilangkan itu ya. Di antara sahabat yang nonton video, kalau tidak terbiasa berdiskusi, maka skip video ini. Karena apa? Karena Anda bisa kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Pandangan liberal yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada adalah biasa disebut dengan pandangan seorang ateisme. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Ade Armando itu ateis, enggak ya. Tapi beliau mengatakan dari sudut pandang liberal, ya, bukan dari sudut pandang Ade Armando itu sendiri. Jangan salah kaprah ya. Dari sudut pandang liberal, ya, ateis berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada, sah-sah aja. Jadi nggak jadi masalah kalau ateis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara sains ilmiah, nggak bisa. Even ya mendefinisikan, coba definisikan Tuhan. Tuhan itu sudah didefinisikan, nggak ada definisi Tuhan. Jangankan Tuhan, agama sekalipun tidak bisa didefinisikan. Coba di antara sahabat yang nonton video ini, apa definisi agama, apa definisi Tuhan? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin karena kita terbiasa menganggap bahwa Tuhan itu ada secara turun-temurun dari kakek kita, nenek kita, mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Sehingga ya, pendapat seperti ini tidak pernah kepikiran buat kita untuk membongkar. Jadi di video ini kita membongkar ya, membongkar apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi ateis sah-sah aja berpendapat kalau misalnya dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, perdebatan alot antara kaum agamis dengan kaum ateis itu berkutat pada perdebatan semacam ini misalnya. Ini yang sangat-sangat sering ya di Konoha perdebatannya. Ateis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kaum agamis biasanya mengatakan, lu mah ngaco, masa Tuhan nggak ada? Lu gimana sih? Lu sesat ya? Lu masuk neraka ya? Lu kan tercipta karena ada penciptanya. Misalnya nih, ini contohnya misalnya nih, ini mikrofon misalnya. Mikrofon ini ada karena apa? Karena ada penciptanya. Kamu juga sebagai manusia ada karena ada penciptanya dong. Masa Tuhan nggak ada? Yang benar aja. Biasanya kaum agamis akan mengatakan seperti itu. Lalu kaum ateis akan membantah seperti ini. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Terus kaum agamis mengatakan, biasanya membantah dengan kalimat yang kelihatan
jenius, tapi nggak jenius amat menurut saya pribadi. Apa itu kalimatnya? Buktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi ateis ditantang oleh kaum agamis, buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu ateis biasanya akan menjawab, gimana saya mau buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada kalau Tuhan itu tidak ada? Coba bayangkan, kalau misalnya ini nggak ada, misalnya nih, nggak ada. Terus lu bilang, nyariin dulu ini barangnya, harus ada, pokoknya harus ada. Gimana kita mau mengadain kalau nggak ada? Ya kan? Masa kita harus dipaksa mengadai? Jadi biasanya ateis akan mengeluarkan statement seperti itu. Dan biasanya ya di Konoha, kaum agamis akan mencak-mencak, marah-marah, nggak karu-karuan, menyesat-nyesatkan. Dan nggak semuanya, tapi rata-rata kaum agamis itu kalau berdebat itu, ya usahakanlah di kantor polisi. Kenapa? Karena mereka biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya akan emosional, akan mengatakan kita, oh kamu PKI. Jadi susah memang berdebat dengan kaum agamis di Konoha. Ya, saya tidak berpihak pada ateis ya, tapi saya netral. Tapi biasanya seperti itu. Makanya debat antara agnostik, ateis atau kaum agama itu menurut saya itu perdebatan yang sia-sia. Karena apa? Karena ujung-ujungnya akan ribut juga, berantem juga. Jadi di video ini kita membahas secara jujur ya, jujuran ya. Jangan seperti perdebatan antara ateis dengan kaum agamis. Buktikan Tuhan itu ada. Kalau nanti ujung-ujungnya berantem, ribut, konflik dan sebagainya. Jadi jangan seperti itu ya. Mari kita berpikir secara dewasa. Jadi di sini tidak ada benar salahnya ya. Ateis juga nggak bisa disalahkan ya. Kaum agamis juga nggak bisa disalahkan. Cuma yang jadi permasalahan itu saya melihat di Konoha itu kaum agamis itu lebih emosional, ngotot. Pokoknya kalau sudah ngomong kata pokoknya, maka ini ujung-ujungnya nanti ribut ya. Jadi biasanya seperti itu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya netral. Jadi tidak ada benar dan salahnya. Mari kita terbiasa berdiskusi secara dewasa. Kemudian kita akan menakar pandangan liberal yang diutarakan oleh Mas Ade Armando bahwa Tuhan itu tidak ada dari sudut pandang agnostik ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang agnostik. Bertrand Russell, seorang filsuf yang sangat terkenal dari Inggris, beliau ini adalah seorang agnostik ulung. Beliau mengatakan bahwa ya, agnostik adalah posisi yang paling rasional tentang keberadaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, paling rasional. Menurut pandangan agnostik, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi netral ya. Di sini agnostik itu netral. Agnostik adalah posisi filosofi yang mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Nah, ada berbagai kritikan terhadap kaum agnostik. Apa itu? Orang-orang biasanya mengatakan bahwa kaum agnostik ini kaum pelin-pelan, kaum nggak jelas gitu. Karena apa? Karena agnostik itu tidak menyangkal dan tidak membantah juga. Ya, apakah Tuhan itu ada? Ya kita kan belum tahu. Saya nggak pernah melihat Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak ada? Saya juga nggak tahu, karena Tuhan juga tidak bisa disangkal keberadaannya dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu ya pandangan daripada agnostik. Jadi ini sering dikritik oleh orang-orang. Apa sih agnostik ini pelin-pelan banget? Kalau boleh jujur ya, agnostik itu menurut saya pribadi, agnostik itu paling jujur. Karena apa? Karena dia kan nggak pernah ngelihat Tuhan. Coba misalnya nih kita mengatakan, apakah ini ada atau tidak? Ya saya nggak tahu, orang saya nggak pernah lihat. Ya kan? Apakah ini ada atau tidak ada? Saya nggak bisa nyangkal juga, karena semua pasti ada penciptanya. Agnostik berpikiran seperti itu. Cuman agnostik lebih ke pandangan Tuhan itu apakah sosok atau tidak. Itu yang dipertanyakan oleh agnostik. Tapi kalau agamis kan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah pasti ada. Ya, ada yang mengatakan Tuhannya, mohon maaf, berewokan, ada yang mengatakan Tuhannya tidak berewokan, ada yang mengatakan Tuhan itu raksasa, ada yang mengatakan Tuhannya maha kuasa dan lain sebagainya. Jadi ada macam-macam yang kaum agamis menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Tapi kaum agnostik mengatakan kita kan belum final ya, belum final siapa sebenarnya yang
menciptakan kita ini. Belum final. Apakah seorang sosok, apakah berewokan apa tidak, apakah gondrong atau tidak, apakah botak atau tidak, belum final. Pandangan agnostik seperti itu. Karena apa? Karena belum ada penelitian yang pasti. Jadi saya tidak bisa memvonis bahwa Tuhan itu ada karena belum final. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kan semua ada penciptanya, iya, yang mencipta itu siapa? Yang mencipta alam semesta ini siapa? Kita belum memvonis apakah itu sosok seperti yang ada di agama Samawi misalnya, apakah Tuhan itu seperti di agama Kristen misalnya, seperti di agama Hindu misalnya, apakah Tuhan itu seperti itu? Belum final ya, belum selesai. Karena apa? Karena kalau kita berpikir secara rasional, agama itu kan muncul sekitar berapa tahun sih? Paling beberapa ribu tahun ya. Agama tertua itu menurut catatan sejarah itu Hindu ya, sebelum Masehi, yang sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi itu artinya agama di dunia ini masih sangat muda dengan rentan umur alam semesta. Alam semesta itu kan 5 miliar tahun, bayangkan. Sementara agama itu kalau dibandingkan dengan 5 miliar ya, duit 5 miliar dengan duit 10 ribuan kan masih jauh banget ya. Ya kan? Duit 5 miliar itu dipresentasikan dengan duit 10 ribu itu kan masih jauh ya. Agama di dunia ini rentan waktunya itu masih 10.000 tahun ya. Sementara umur bumi ini 5 miliar tahun, kurang lebih 5 miliar sampai 3 miliar tahun. Jadi ini kan sangat tidak masuk akal kalau kita memvonis bahwa Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu. Belum bisa. Sama seperti ini misalnya. Zaman dulu, zaman Yunani kuno misalnya. Zaman itu ada orang berpendapat misalnya, yang menciptakan petir itu adalah dewa. Dewa apa namanya? Dewa petir. Ya nggak ada yang komplain zaman itu. Tapi zaman sekarang kalau kita mengatakan bahwa yang menciptakan petir itu dewa, pasti banyak yang ketawa kan. Dewa apa? Dewa petir. Dewa petir juga udah dibikin meme di sosial media. Jadi kita pasti diketawain ya. Sama seperti misalnya kalau misalnya kita mengatakan bahwa zaman dulu ya, zaman abad pertama misalnya, manusia itu berasal dari tanah. Semua orang pasti paham. Semua orang pasti mangut-mangut, iya benar, itu manusia berasal dari tanah. Tapi kalau zaman sekarang dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, pasti orang-orang barat mengatakan seperti ini. Lu baru keluar dari goa ya. Lu baru keluar dari goa mana sih? Kok lu percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah? Kita diketawain. Dan inilah yang dipertahankan oleh agama zaman sekarang, dipertahankan mati-matian. Biar apa? Biar agama itu tidak punah. Itu tujuan mereka sebenarnya. Dan biar pemuka agama tidak kehilangan job. Itu sebenarnya tujuan mereka. Karena semakin maju SDM suatu bangsa, maka semakin sepi job daripada pemuka agama. Itu tanda-tandanya. Jadi pada intinya, sosok Tuhan yang kita maksud itu belum final ya. Dalam pandangan agnostik seperti itu, belum final, belum ada keputusan yang pasti. Yang mencipta alam semesta ini apakah sosok Tuhan seperti di agama-agama atau tidak. Jadi belum final, dan tidak membantah juga apakah Tuhan itu tidak ada. Karena yang mencipta itu kan pasti ada, logikanya seperti itu. Jadi pandangan agnostik seperti itu, jujur ya, nggak ngada-ngada, dan nggak berani memvonis juga, karena Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan lain sebagainya. Lalu apa prinsip-prinsip daripada seorang agnostik? Prinsip-prinsip agnostik itu yang pertama itu ya, keterbatasan pengetahuan. Agnostik mengatakan bahwa pengetahuan manusia tentang Tuhan adalah terbatas atau transenden ya. Biasanya di dalam agama seperti itu. Ada agama yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan enggak. Dan ini yang dipertentangkan oleh Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin. Guru Gembul berpendapat bahwa Tuhan itu ya tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kan, tidak bisa didefinisikan. Namun Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa ya Tuhan itu seperti ini. Tuhan bisa dibuktikan dengan ya perumpamaan-perumpamaan yang dilontarkan oleh Ustadz Nuruddin. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah kalau Ustadz Nuruddin mengatakan seperti itu, sah-sah aja. Kemudian apalagi kurangnya bukti ya. Agnostik menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup ya untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi bukan kaum pelin-pelan ya, tapi lebih kejujuran. Seperti saya katakan tadi itu, apakah
ini ada atau tidak, siapa yang mencipta tidak, ya saya nggak tahu, saya nggak melihat. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada penyangkalan dan tidak ada pemfonisan juga. Kemudian apalagi netral ya. Agnostik itu menyatakan bahwa tidak ada posisi yang benar atau yang salah tentang keberadaan Tuhan. Jadi lebih netral ya. Jadi ibaratnya gini guys, kaum agamis mengatakan bahwa Tuhan itu ada, kaum agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu belum pasti ya. Maksudnya Tuhan itu belum final, seperti apa Tuhan itu, pencipta itu seperti apa, belum final, tidak menyangkal dan tidak mau membantah juga. Dan kaum ateis biasanya mengatakan Tuhan itu tidak ada, sudah memvonis. Jadi di tengah-tengah ya, agnostik di tengah-tengah, kaum agamis, kaum ateis, agnostik di tengah-tengah ya. Netral, posisi netral, tidak berpihak pada agama, tidak berpihak pada ateis juga. Namun menariknya lagi adalah ternyata agnostik itu ada beberapa aliran ya. Ada agnostik yang kuat, ada agnostik yang lemah juga. Agnostik yang kuat itu adalah mengatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan pasti dan tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan ya. Itu agnostik kuat. Sedangkan agnostik lemah misalnya, agnostik lemah lebih menyatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi ada kemungkinan bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah juga. Ada beberapa tokoh-tokoh agnostik yang sangat terkenal di dunia seperti Immanuel Kant ya. Mungkin ya sahabat yang tervideo kalau terbiasa dengan filsafat sudah sangat familiar dengan Immanuel Kant ya. Kemudian David Hume ya, Bertrand Russell dan lain sebagainya, ada banyak ya. Sagan ya. Albert Einstein juga bisa dikatakan bahwa beliau ini seorang agnostik. Karena apa? Karena beliau ini tidak percaya agama, tapi percaya Tuhan juga. Tapi bukan Tuhan seperti yang ada di Konoha ya, maha penyayang, maha bijaksana, maha cemburu, maha murka, maha menghukum. Enggak seperti itu. Tuhannya Albert Einstein itu adalah Tuhannya Spinoza. Tuhannya seorang Spinoza, seorang filsuf ya bernama Spinoza. Lalu bagaimana dengan pandangan Teh Kumailat tentang logika, apakah Tuhan itu ada? Bagaimana logika Kumailat ini? Saya akan menakar logika Kumailat ini karena beliau ini sangat vokal ya, bahas tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Saya juga sering mengikuti video-video beliau ini, jadi sedikit banyak saya paham videonya ya. Saya melihat Teh Kumailat ini lebih ke agnostik ya. Logika Teh Kumailat ini lebih ke agnostik. Saya sependapat dengan pernyataan Teh Kumailat yang mengatakan bahwa Tuhan itu atau yang menciptakan itu, sang pencipta itu kan kita belum final, belum pasti siapa sih yang menciptakan itu sebenarnya. Apakah Tuhan sosok yang ada di agama-agama atau tidak? Apakah Tuhan seperti yang digambarkan oleh agama-agama mayoritas di Konoha itu. Jadi belum pasti, belum final ya, lebih ke netral ya atau agnostik ya. Saya melihat Teh Kumailat ini lebih cocok jadi agnostik ya. Kemudian saya melihat ya di Konoha itu diskusi hal-hal seperti ini sangat-sangat tabu, sangat-sangat tabu. Bahkan ujung-ujungnya bisa berantem, ribut ya. Kaum agamis biasanya yang ribut dengan kaum ateis, ketok-ketokan. Saya melihat ya dari viralnya video Teh Kumailat yang beberapa bulan lalu yang mengatakan bahwa diduga Teh Kumailat mengatakan bahwa kisah Nabi yang tahan bakar itu tidak terbukti secara ilmiah, itu tidak bisa dibuktikan secara sains dan lain sebagainya. Nah, saya melihat ya orang-orang menanggapi Teh Kumailat ini sangat berlebihan dan sangat-sangat sangat menyeleweng menurut saya pribadi. Kenapa menyeleweng? Karena justru masalah privasi Teh Kumailat ini yang diserang, bukan argumennya yang diserang, bukan pemikirannya yang diserang. Harusnya kan yang diserang itu pemikirannya, bukan masalah fisiknya ya. Mungkin dia depresi apa segala macam, kan nggak jadi masalah. Setiap orang itu pernah mengalami depresi, bahkan guru gembul juga pernah mengalami depresi seperti hampir menjadi orang gila. Ada banyak orang seperti itu kok, jadi nggak jadi masalah. Yang kita serang itu idenya, yang kita bantah itu idenya. Kemungkinan tidak bisa dibantah kali ya ide dari Teh Kumailat, sehingga diserang masalah pribadinya. Saya melihat di Konoha itu kalau tidak bisa berdebat dengan dewasa, maka biasanya kita akan menyerang masalah pribadinya. Di Konoha kebiasaan berdebat seperti itu, berdiskusi seperti itu. Menurut saya ini hal-hal yang sangat penting ya, dan terbukti bahwa
berdebat hal-hal seperti ini sangat sensitif di Konoha, dan ini berpengaruh pada kemajuan Konoha. Kenapa berpengaruh? Kita berkaca pada Eropa misalnya. Dulu di Eropa juga pernah terjadi hal-hal seperti ini. Ilmuwan-ilmuwan Eropa saat itu dibungkam seperti Kopernikus, ya, Galileo, ya. Bahkan Charles Darwin sekalipun dibungkam, hampir mau dipersekusi. Karena apa? Karena ada orang yang tersinggung dalam hal ini. Apa itu? Pemuka agama. Di Eropa juga sebenarnya pemuka agama itu yang paling marah ketika ada ilmuwan-ilmuwan baru. Mereka geram banget, ya. Pokoknya lu nggak boleh ini menyangkal apa yang dikatakan gereja. Waktu sebelum zaman Renaissance, ya, abad Renaissance. Dan mereka keluar dari abad kegelapan. Apa solusi yang mereka tawarkan sehingga mereka keluar? Yang pertama itu berpikir skeptis, ya. Berpikir skeptis. Saya melihat di Konoha itu, berpikir skeptis itu atau berpikir secara rasional atau berpikir kritis itu dianggap sesat. Jadi kalau ada banyak orang seperti ini di Konoha, kemungkinan besarnya 80%, ya, kemungkinan besarnya Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Sangat jauh dari yang namanya pikiran-pikiran maju. Kenapa? Karena banyak yang diuntungkan atau banyak yang dirugikan, yaitu siapa? Pemuka agama. Karena di Konoha itu agama itu semacam industri, bisnis, dibisnisin. Kalau semakin maju SDM suatu bangsa, maka biasanya pemuka agamanya akan sepi job. Sama seperti di Eropa sekarang ini. Di Eropa sekarang ini pemuka agama itu mohon-mohon pada umatnya, karena gereja sudah kosong. Tolonglah gereja lah, mohon-mohon. Jadi mereka akan sepi job. Jadi semakin sibuk pemuka agama di Konoha, semakin banyak jobnya. Itu artinya maka kita semakin jauh dari yang namanya kemajuan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha dan ada sumber dan referensinya. Kalau mau bantah pakai data, sumber dan referensi. Saya Ray Konoha, salam rasional.